Legenda Sura dan Baya. Asal mula Surabaya. Diceritakan, di masa lampau di sebelah utara Jawa Timur, ada sebuah buaya raksasa yang ganas dan menakutkan, bernama Baya. Dia adalah penguasa sungai yang menakutkan bagi semua binatang di hutan sepanjang tepi sungai. Baya sangat pandai berburu, sehingga membuat semua binatang di hutan ketakutan. Sungai tempat tinggal Baya bermuara ke laut yang luas, di mana tinggal seekor hiu ganas bernama Sura, yang menjadi penguasa laut yang ditakuti semua ikan. Namun, Sura merasa bosan hanya memakan ikan setiap hari. Suatu hari, Sura pergi berburu ke sungai dan menyantap anak kijang. Hal ini membuatnya ketagihan. Keesokan harinya, Sura kembali berburu di sungai itu dan mendapat banyak santapan. Baya mulai curiga karena sulit untuk mencari mangsa, sehingga dia pun menyelidiki penyebabnya. Suatu ketika, Baya melihat Sura sedang menangkap seekor anak monyet di sungai. Baya merasa terganggu dan marah. Baya menganggap bahwa sungai tersebut adalah wilayah kekuasaannya dan tidak terima jika haknya untuk mencari makan terganggu. Namun, Sura tidak gentar kepada Baya, dan malah menantangnya dengan mengatakan bahwa semua binatang bebas mencari makan di sungai tersebut. Sura menganggap bahwa daerah itu bukanlah daerah kekuasaan Baya semata. Akhirnya, pertarungan sengit pun terjadi antara Baya dan Sura. Keduanya saling bertarung dengan gigih, memperlihatkan kekuatan dan keganasan masing-masing. Pertarungan antara Baya dan Sura menjadi sorotan utama di hutan. Kedua makhluk tersebut saling bertarung dengan gigih, menguji kekuatan dan kegigihan masing-masing. Setiap harinya, terdengar gemuruh pertarungan mereka yang mengganggu ketenangan hutan. Suasana gelap dan tegang menyelimuti lingkungan sekitar sungai, membuat binatang-binatang lainnya merasa cemas dan takut. Berhari-hari pertarungan itu berlanjut, dan tanpa adanya tanda-tanda penyelesaian. Kedua makhluk itu saling menjatuhkan satu sama lain. Namun keduanya sama-sama kuat. Akhirnya, kelelahan pun merayap pada tubuh Baya dan Sura. Mereka sadar bahwa pertarungan takkan menghasilkan pemenang. Maka, dengan rasa lelah dan pengertian, Sura dan Baya kemudian sepakat untuk membatasi daerah perburuan masing-masing, dengan muara sungai sebagai batasnya. Mereka menyadari bahwa perkelahian tak akan membawa manfaat, dan lebih baik bagi mereka untuk menjaga kedamaian di daerah mereka masing-masing. Dengan demikian, pertarungan antara Baya dan Sura akhirnya berakhir. Sura meninggalkan sungai dan kembali ke lautan. Sementara Baya tetap tinggal di wilayah sungainya, menjaga perjanjian yang telah dibuat. Berbulan-bulan lamanya, hutan kembali menjadi tenang tanpa adanya perkelahian antara Sura dan Baya. Namun, Sura merasa gelisah karena ia merindukan sensasi memakan daging kijang seperti dahulu kala. Meskipun ikan-ikan melimpah di laut, namun hal ini tidak mampu menyembuhkan rasa laparnya. Sura masih tetap merasa tidak puas. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari mangsa di muara sungai, namun sayangnya tidak ada yang mendekat. Sura pun bosan menunggu, sehingga ia memutuskan untuk berenang masuk ke dalam hutan dengan hati-hati, agar tidak ketahuan oleh Baya. Berbulan-bulan lamanya, Sura berburu di sungai tanpa diketahui oleh Baya. Namun, Baya mulai curiga karena mangsa-mangsanya terus berkurang meskipun ia tidak melihat Sura di sekitar sungai. Baya pun menyusun rencana untuk mengetahui penyebabnya. Dengan sengaja, Baya menangkap seekor kijang dan melukai kakinya agar tidak bisa lari. Kijang itu diletakkan di pinggir sungai sebagai umpan. Sementara Baya bersembunyi menunggu kesempatan. Ketika Sura melihat kijang yang terluka,
ia merasa gembira karena melihat mangsa yang gemuk. Namun, saat Sura hendak membawa kijang itu ke laut, Baya tiba-tiba muncul menghadangnya. Baya menegur Sura atas kelakuan serakahnya, memburu di wilayah yang seharusnya milik Baya. Sura menjawab enteng bahwa Baya bisa saja berburu ikan di laut tanpa mengganggu dirinya. Namun, Baya semakin marah terhadap Sura. Karena kedua pihak tidak mau mengalah, pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya Baya kembali terjadi. Pertarungan kali ini semakin memanas dan mematikan. Mereka saling menerjang, menerkam, menggigit, dan memukul tanpa ampun. Dalam sekejap, air di sekitar mereka menjadi merah oleh darah yang mengalir dari luka-luka kedua binatang tersebut. Meskipun kelelahan, mereka terus bertarung tanpa kenal lelah. Dalam pertarungan yang dahsyat ini, Sura berhasil menggigit ekor Baya di pangkal ekornya sebelah kanan, yang membuat ekor Baya terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara itu, Baya berhasil menggigit ekor Sura hingga ekornya hampir putus. Akibatnya, Sura terpaksa mundur dan kembali ke lautan. Baya merasa puas karena berhasil mempertahankan daerahnya dari serangan Sura. Pertarungan antara ikan hiu Sura dan buaya Baya ini meninggalkan kesan mendalam di hati masyarakat Surabaya. Sebagai kenangan akan peristiwa ini, nama Surabaya selalu dihubungkan dengan pertarungan sengit antara dua makhluk buas ini. Dari peristiwa ini, kemudian dibuat lambang kota Surabaya yang menampilkan gambar ikan hiu Sura dan buaya Baya. Namun, sebagian orang berpendapat bahwa asal-usul nama Surabaya berasal dari kata Sura dan Baya. Sura berarti jaya atau selamat, sementara Baya berarti bahaya. Jadi, Surabaya dapat diartikan sebagai selamat menghadapi bahaya.